Di video ini, aku akan membahas mendalam tentang cara membangun funnel website sederhana di Bluehost yang bisa membantu kamu mendapatkan leads dan mengembangkan bisnis. Apa kabar semuanya? Nama aku Eric Hansiker, dan di channel ini aku akan langsung ke intinya ya, yaitu membantu kamu mengubah kehadiran online dari yang cukup berantakan jadi cukup strategis. Kamu mungkin pernah mendengar orang tuh ngebahas tentang sales funnel dan lead generation kan? Tapi hal itu tuh cukup nakutin gak sih kalau misalkan kalian tuh baru mulai? Cuman jangan khawatir guys, di video hari ini, kamu itu bakal tahu persis apa itu funnel, kenapa itu penting, dan gimana cara menyiapkannya sendiri tanpa harus menyewa para developer yang mahal. Sekarang memahami funnel website. Jadi funnel website itu hanyalah jalur terpadu yang dilalui seseorang di website kamu ya, yang mengubah mereka dari pengunjung biasa menjadi pelanggan yang setia guys. Ini bekerja seperti filter. Satu, kesadaran. Di sini pengunjung baru aja menemukan kamu guys, biasanya melalui konten kayak postingan blog atau media sosial. Mereka baru mempelajari siapa kamu dan apa yang kamu tawarkan. Dan kedua, minat dan evaluasi. Di sini mereka menjadi lebih tertarik. Mereka mungkin mendownload panduan gratis atau lead magnet gitu, dan juga subscribe daftar email kamu sebagai ganti informasi kontak mereka. Disinilah kamu bakal membangun kepercayaan. Ketiga, konversi. Inilah saat orang tersebut memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, seperti membeli produk, memesan layanan, atau mendaftar untuk konsultasi. Intinya kamu menyiapkan sebuah landing page untuk menarik mereka dengan penawaran gratis gitu, dan mendapatkan email mereka, lalu menggunakan serangkaian email tindak lanjut untuk membuat hubungan mereka sampai pada mereka siap membeli ya. Berikutnya, mengapa menggunakan Bluehost dan WordPress? Jadi, mengapa menggunakan Bluehost untuk funnel kamu? Bluehost adalah penyedia hosting yang ramah pengguna dengan instalasi WordPress sekali klik. WordPress sendiri menawarkan fleksibilitas tanpa batas dengan plugin dan page builder yang membuat perancangan funnel kamu jadi sangat mudah. Dengan menggunakan Bluehost, kamu mendapatkan keandalan, keamanan, dan dukungan pelanggan yang sangat penting saat kamu itu mengelola website yang menghasilkan leads untuk bisnismu. Sekarang cara memulai dan penawaran Black Friday. Kalau kamu ingin mulai menggunakan Bluehost, aku sudah nyediain link untuk kamu di kolom deskripsi di bawah ya. Saat video ini direkam, mereka itu lagi ngadain promo spesial yaitu Black Friday guys. Jadi kalau kamu itu mikir buat mulai bikin website, sekarang adalah waktu yang sangat tepat sekali. Cukup klik link di deskripsi di bawah yang bakal ngebawa kamu ke halaman ini, dimana kamu itu bisa klik view plans and pricing ya. Seperti yang bisa kamu lihat, promo Black Friday ini udah jalan. Ada beberapa paket berbeda yang bisa kamu pilih, yaitu paket starter versus bisnis. Ini adalah hosting standar mereka, yang kalau ini adalah website pertamamu, biasanya udah lebih dari cukup kok. Aku rekomendasiin paket starter atau bisnis ya. Saranku, kalau kamu itu ragu di antara keduanya, pilih aja paket bisnis. Harganya nggak jauh lebih mahal kok, tapi kamu juga bakal dapetin jauh lebih banyak. Sekarang untuk perbandingannya, di paket starter ya, kamu bisa membuat 10 website, sedangkan di bisnis itu bisa sampai 50 website guys. Kapasitas kunjungan per bulan dan penyimpanannya pun juga jauh lebih besar ya. Menurutku, ini penawaran yang sangat bagus banget. Langkah terakhir yang perlu kamu lakukan hanyalah klik select aja pada paket tersebut, lalu kamu itu bisa milih nama domain gratis. Ya, kamu juga dapat domain gratis untuk tahun pertama dengan paket apapun. Kamu bisa mencarinya di sini atau memilihnya nanti. Setelah itu, kamu akan masuk ke halaman pembayaran dengan harga sekitar $150,84 aja. Kamu akan mendapatkan hosting Bluehost selama 3 tahun loh. Ini penawaran yang luar biasa banget guys. Mereka juga punya garansi uang kembali 30 hari. Jadi kamu bisa mencobanya dulu untuk melihat apakah ini tuh cocok dengan kebutuhan funnel kamu atau enggak. Setelah proses pendaftaran selesai, kamu bisa menggunakan fitur instalasi sekali klik untuk menyiapkan WordPress. Begitu terpasang, kamu bisa masuk ke dashboard dan mulai menyesuaikan website kamu. Persiapan ini mungkin terdengar teknis ya, tapi serius, Bluehost akan memandu kamu dan prosesnya hanya makan waktu beberapa menit aja. Sekarang memulai dengan WordPress dan Bluehost. Sebenarnya yang perlu kamu lakukan setelah login adalah melihat tampilan yang kira-kira kayak gini guys. Cukup buka bagian website dan klik add website aja, karena di situ kamu itu belum punya daftar website apapun kan. Dari sana, sistem akan minta kamu melakukan instalasi WordPress sekali klik tuh, dan setelah itu kamu bakal masuk ke dashboard WordPress-nya yang tampilannya bakal kayak gini. Nah, WordPress itu ngasih aku dan kamu akses ke ribuan tema dan juga plugin. Jadi tema ini tuh bisa mengontrol tampilan dan tata letak website secara keseluruhan. Sedangkan plugin menambahkan fungsi-fungsi tertentu. Untuk membuat sebuah funnel, kamu itu ya kemungkinan besar akan menggunakan plugin page builder, integrasi pemasaran email, dan mungkin pembuatan formulir gitulah. Kita akan bahas alat-alat spesifiknya nanti ya. Tapi poin pentingnya adalah Bluehost dan WordPress itu mungkinin aku dan kamu bikin funnel profesional tanpa perlu paham bahasa pemrograman gitu. Sekarang merencanakan funnel pertamamu. Sebelum kamu itu terjun langsung membangunnya, luangkan waktu sejenak untuk merencanakan funnelmu. Pikirin dulu tentang target audiensmu dan masalah apa yang kamu selesaikan buat mereka guys. Siapa yang pengen kamu tarik dan apa yang bikin mereka itu merasa cemas atau tidak bisa tidur di malam hari. Menentukan pelanggan ideal itu ngebantu kamu merangkai pesan dan penawaran yang tepat sasaran. Selanjutnya, tentuin tujuan yang jelas buat funnelmu. Mau kamu itu ingin pengunjung mendaftarkan newsletter, mengunduh materi, atau memesan sesi konsultasi, ya tujuan ini akan mempengaruhi seluruh desain landing page-mu nantinya. Pemilihan kata pada tombol call to action juga, dan jenis konten yang kamu tawarin. Memang menggoda sih untuk mencoba mencapai banyak sekaligus dalam satu halaman, tapi kejelasan adalah kunci hasil yang maksimal ya. Semakin fokus funnelmu, biasanya tingkat konversinya itu akan semakin tinggi. Jadi catat langkah-langkah yang perlu diambil pengunjung untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, pertama, misal mereka sampai di landing page-mu ya. Nanti langkah
kedua ya, mereka bakal masukin email untuk mendapatkan panduan gratis. Dan yang ketiga, mereka menerima rangkaian email yang memberikan nilai tambah dan memperkenalkan jasamu. Terus langkah keempat, mereka menjadwalkan panggilan atau melakukan pembelian dan mematenkan ini di atas kertas atau dokumen digital yang bisa ngebantu kamu tetap fokus saat membangun. Ini juga mastiin gak ada jalan buntu yang bikin pengunjung itu bingung lalu pergi guys. Jadi pertimbangkan penawaran apa yang paling menarik bagi audiensmu ya. Lead magnet itu bisa berupa apapun, mulai dari checklist PDF hingga lokakarya video gitulah. Kuncinya adalah memberimu sesuatu yang berguna yang menyelesaikan masalah kecil namun berarti bagi mereka. Semakin spesifik penawarannya, semakin besar kemungkinan orang itu bakal daftar. Misalnya, daripada PDF umum tentang tips pemasaran, coba 5 perbaikan cepat untuk meningkatkan tingkat konversi situs webmu. Spesifikasi membangun rasa ingin tahu dan menunjukkan bahwa kamu itu paham tantangan mereka nantinya. Bikin seakan membangun rasa ingin tahu dan menunjukkan kalau kamu itu paham tentang mereka. Sekarang cara mendesain landing page. Dengan plan yang udah mateng, saatnya bikin tahap pertama dari funnelmu, yaitu landing page. Di WordPress, kamu itu bisa menggunakan plugin page builder seperti Elementor, Beaver Builder, atau Bluehost Wonderblocks untuk mendesain halamanmu secara visual. Page builder ini mungkinin kamu untuk tinggal drag and drop aja elemen kayak kotak teks, gambar, dan formulir ke kanvas kosong. Kamu bisa bikin tata letak custom tanpa nyentuh coding sama sekali. Cukup install dan aktifkan plugin pilihanmu, lalu buat halaman baru di WordPress. Kasih judul atau headline yang jelas yang berorientasi pada manfaat ya, yang bisa ngasih tahu pengunjung dengan tepat apa yang akan mereka dapatkan. Misalnya kayak panduan gratis 10 langkah menggandakan daftar email dalam 30 hari gitulah. Kamu sebaiknya menghindari judul yang samar ya, kayak pelajari lebih lanjut, karena itu nggak akan ngasih tahu pengunjung mengapa mereka harus peduli sama itu. Tambahin bagian-bagian yang menonjolkan keuntungan dari lead magnetmu. Gunakan poin-poin atau paragraf pendek agar kontennya itu mudah dipindai guys. Sertakan formulir opt-in di mana pengunjung itu bisa masukin alamat email mereka ya. Kebanyakan page builder itu udah terintegrasi dengan platform email marketing seperti Mailchimp, ConvertKit, ActiveCampaign, atau yang favoritku ya Omnisend. Jadi kamu ini bisa secara otomatis menambahkan pelanggan baru ke daftar email kamu. Pilihlah warna dan juga font yang mencerminkan brand kamu dan hindari tampilan berantakan yang bisa mengalihkan perhatian dari CTA-nya ya. Pastikan CTA kamu itu kelihatan mencolok. CTA ini bisa berupa tombol bertuliskan download sekarang atau dapetin panduan gratis gitulah. Gunakan warna yang kontras pada tombol agar menarik perhatian. Terus taruh formulir kamu di bagian above the fold, yang artinya pengunjung tuh nggak perlu scroll ke bawah buat melihatnya. Lalu pertimbangkan untuk ngulangin CTA di bagian bawah halaman bagi mereka yang butuh informasi lebih lanjut sebelum memutuskan. Lalu optimasi mobile. Jangan lupa untuk mengoptimalkan landing page kamu untuk pengguna ponsel. Banyak orang akan mengakses halamanmu tuh lewat ponsel guys, dan halaman yang terlihat bagus di komputer mungkin tidak sejelas itu di layar yang lebih kecil. Kebanyakan page builder itu memungkinkan kamu untuk melihat preview tampilan halaman di berbagai perangkat dan melakukan penyesuaian. Jadi gunakan ukuran font yang besar, pastikan tombol itu gampang ditekan, dan hindari elemen yang berantakan yang bikin pengunjung tuh harus terlalu banyak nge-scroll ke bawah. Berikutnya ke tutorial pengaturan funnel WordPress ya. Oke, sekarang kita udah berada di dalam WordPress-nya. Cara favoritku menggunakan WordPress adalah dengan masuk ke bagian appearance ya di sini, lalu ke tema, dan aku udah memasangnya di sini. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah pergi aja ke tema wordpress.org dan cari Blocksy. Itu adalah nama tema yang lebih aku sukai sih. Lalu silakan aja klik activate di situ ya. Setelah kamu aktifin itu, sistem akan minta kamu masang Blocksy Companion. Pemberitahuannya bakal muncul tepat di atas sini. Dengan Blocksy Companion, kamu bisa langsung mengimpor semacam starter site. Itulah yang udah aku lakuin juga di sini guys. Dan begini tampilan dari beranda kita. Sekali lagi, mereka itu punya banyak pilihan ya di sini. Ada yang gratis, ada yang berbayar, dan yang satu ini gratis. Yang sangat aku suka dari fitur ini adalah kamu tuh nggak perlu memulai dengan menatap layar kosong guys. Nah ya kan, ini lebih ke sistem plug and play gitulah. Dan kamu juga bisa cari tata letak yang kamu suka, lalu tinggal masukin informasi kamu sendiri. Dan itulah yang akan kita lakukan sekarang. Kalau kita itu lihat di sini, halaman layanan ini akan menunjukkan pilihan yang bagus buat landing page kita. Sekarang kita bakal edit pakai Elementor ya. Nah di halaman ini gimana sih cara mengeditnya? Aku sudah memasang plugin Elementor sebenarnya. Kalau kamu itu belum melakukannya, cukup aja buka bagian plugin, terus klik add plugin, lalu cari Elementor. Setelah itu, kamu juga bisa download dan mengaktifkannya untuk mulai mengedit halamanmu. Kamu juga bisa buka situs web kamu seperti ini, lalu klik pada halaman manapun yang ingin kamu edit dan klik edit with Elementor, atau cari aja dashboard WordPress, di mana kamu bisa masuk ke page dan cari halaman yang pengen kamu kerjakan, lalu klik edit with Elementor. Sekarang kita udah berada di dalam Elementornya. Kalau kamu itu belum terbiasa, Elementor itu pakai fitur drag and drop ya, yang mereka sebut sebagai container. Di sisi kanan, kamu itu bisa melihat seluruh struktur halaman ini. Ada berbagai kontainer dengan icon panah kecil. Jika kita itu klik kontainer pertama, kamu akan melihat garis merah muda di area kerja tengah yang mengelilinginya. Itulah kontainer yang sedang kita kerjakan guys. Di bawahnya, kamu bisa melihat ada kontainer di dalam kontainer. Ini pada dasarnya tuh adalah cara untuk mengelompokkan elemen pada halaman kamu agar penyesuaiannya tuh lebih detail dan organisasi lebih baik guys. Di dalamnya ada beberapa icon seperti elemen daun-daun kecil di latar belakang. Jika kita itu menyalakan atau matikan, kita bisa melihat perubahannya. Dan jika kita itu klik terus-menerus, kita akan melihat ada gambar di dalam kontainer ini. Misalkan kamu ingin mengubah gambar ini, kamu itu bisa langsung pilih gambarnya. Caranya dengan klik di bagian struktur di sini dan klik langsung pada halamannya. Setelah gambarnya muncul di sebelah
sini, klik choose image. Di sini, kamu itu bisa langsung upload file baru atau buka media library kamu dan pilih salah satu dari sana. Jadi hal pertama yang aku sarankan adalah kamu itu segera perbarui foto ini ya. Sekarang kita masuk ke bagian headline. Sekali lagi, ini semua bakal bervariasi tergantung pada funnel, landing page, dan tujuan yang ingin kamu capai guys. Mari kita pakai contoh di mana kita itu pengen seseorang download lead magnetnya ya. Kita asumsikan saja alih-alih sebagai konsultan, kita adalah profesional di bidang kesehatan dan kebugaran. Aku punya 5 resep makanan tinggi protein, rendah kalori yang bisa kamu buat kurang dari 30 menit. Nah, itulah yang akan kita jadikan sebagai CTA di sini. Kita udah punya headline-nya. Ayo kita tempel aja di sini ya. Kamu tinggal pilih bagian itu, lalu ketik langsung di sana. Atau kalau udah terpilih ya, kamu itu bisa ketik di kotak teks yang ada di sebelah sini. Kayak 5 makanan tinggi protein yang bisa kamu buat kurang dari 30 menit gitulah. Ini fantastis ya. Sekarang ayo kita buat sub headline. Aku akan ambil elemen heading di sini, klik kanan lalu pilih duplicate. Sekarang kita ambil teks sub heading-nya dan tempel di sini. Tentunya sub headline kita ukurannya harus jauh lebih kecil ya. Kita buka bagian typography dan bagaimana kalau kita ini turunkan ukurannya jadi 20. Nah, itu baru pas. Lalu untuk bagian ini, ayo kita ke bagian style, tipografi, dan kita atur line height-nya lagi dan turunin dikit. Dan kita nggak pengen teksnya berbunyi book appointment today kan. Kita akan tulisin download the free guide aja. Jadi ayo kita ketik di sana ya guys. Mantap. Nah, ini adalah sebuah tombol. Artinya kalau diklik, dia itu bakal ngebawa kamu ke tempat lain. Kemana arahnya? Ya itu terserah kamu sih. Kamu bisa tempel linknya di sini. Jadi ini bakal jadi link ke panduan gratis tadi. Tapi kamu itu jangan cuma kasih panduannya begitu aja ya. Kalau cuma dikasih, mereka itu emang dapat apa yang mereka mau. Tapi kamu itu nggak pengen dapat informasi kontak mereka untuk dipasarkan di kemudian hari agar mereka bisa jadi pelanggan berbayar kan. Ada beberapa cara untuk melakukan ini guys. Satu, kamu itu bisa masukin formulir yang akan mengirimkan filenya ke mereka. Kedua, kamu bisa hubungin ke software email marketing kamu dan dimana mereka itu harus masukin data dulu baru filenya dikirim. Ketiga, atau yang aku lakukan adalah aku menginstal WooCommerce di website WordPressku. Fungsi WooCommerce tuh mengubah website kamu jadi toko ya. Artinya kamu itu bisa menambah produk dan orang-orang bisa mengunduh sesuatu. Kalau kamu itu pernah belanja online, kamu tahu kan kalau di bagian checkout kamu itu harus masukin alamat email atau alamat pengiriman gitu. Nah, itulah cara aku mendapatkan data mereka. Untuk memberi gambaran seperti apa bentuknya, ini adalah dashboard WordPress yang berbeda guys. Ini dashboard yang udah terinstall WooCommerce. Aku masukin semua lead magnetku sebagai produk. Contohnya, ini adalah template Notion untuk kalkulator kalori dan makro yang aku buat dan aku masukin di bawah menu produk. Jadi kalau kamu itu scroll ke bawah ke area produk data, pastiin kamu itu centang bagian virtual dan downloadable-nya ya. Kalau di bawah bagian advance, kamu itu bisa tampilin link atau URL tempat file tersebut tuh berada. Prakteknya di websiteku, di bawah menu shop ada berbagai produk yang aku pasang dengan harga Rp0, terus panduan alur penjualan dan email marketing. Jadi saat kamu itu mengklik kalkulator kalori dan makro, kamu itu bisa langsung masukin itu ke keranjang belanja. Di sini aku akan menghapus semua item berbayar agar menjadi gratis. Setelah itu, kamu itu lanjut ke proses checkoutnya ya. Semua ini dijalankan oleh WooCommerce. Semua plugin di WooCommerce di bagian ini ya, kamu tinggal isi data dan begitulah cara aku mendapatkan alamat email pengunjung. Setelah halaman arahan atau landing page, pikirin juga apa yang selanjutnya ya, yaitu halaman terima kasih. Dimana ini cara yang bagus buat konfirmasi bahwa data pengunjung itu udah masuk sekaligus dan memberikan sumber daya yang dijanjikan. Langkah-langkah mendesain funnel. Seperti yang aku jelasin tadi ya, di WordPress itu ada namanya catatan pembelian atau purchase note. Ini berfungsi sebagai halaman terima kasih gitu. Setelah mereka mengkonfirmasi checkout, linknya akan muncul tepat di tengah halaman. Lalu mereka bisa mengkliknya untuk ditambahkan ke dashboard Notion mereka sendiri. Kalau kamu itu pengen membagikan sesuatu yang berbeda seperti PDF, kamu itu tinggal tambahin filenya di sana agar bisa mereka download. Jadi, itu adalah cara aku menangani pemberian URL maupun file unduhan. Halaman ini juga bisa digunakan untuk mendorong interaksi lebih lanjut, seperti mengajak pengunjung bergabung ke komunitas, mengikuti kamu di media sosial, menonton video terkait, di mana kamu itu bisa menggunakan WordPress untuk membuat halaman ini dan menautkannya ke pengaturan formulir, sehingga pelanggan akan diarahkan secara otomatis setelah mereka itu mendaftar guys. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan urutan email. Platform email marketing akan memungkinkan kamu membuat campaign otomatis yang mengirimkan serangkaian pesan selama beberapa hari atau minggu. Satu email pertama itu bisa kasih sumber daya gratis yang mereka minta dan perkenalkan diri kamu. Terus email kedua berikutnya bagikan aja lebih banyak manfaat ya, ceritain kisah dan jelasin bagaimana produk atau layanan kamu itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Ketiga, call to action atau CTA. Akhiri dengan ajakan bertindak yang jelas sesuai tujuan funnel kamu. Apakah itu menjadwalkan panggilan telepon, mendaftar webinar, atau membeli produk. Jika tujuan kamu adalah memesan sesi konsultasi, pertimbangkan untuk menambah link penjadwalan di salah satu email lanjutan. Alat seperti Calendly itu bisa terintegrasi dengan kalender kamu, sehingga calon klien itu bisa memilih waktu tanpa perlu tanya-tanya yang bertele-tele gitu. Ini mengurangi hambatan dan memperbesar peluang mereka untuk lanjut. Tips dari aku adalah pastiin untuk menyertakan kuesioner singkat ya untuk menyaring prospek. Jadi kamu itu tahu apakah mereka itu cocok sebelum melakukan panggilan. Segmentasi daftar email itu sangat membantu jika kamu itu membagi segmen berdasarkan cara orang berinteraksi dengan funnel kamu guys. Jadi gini, contohnya kalau seseorang itu download paduanmu tapi nggak membuka email lanjutan, kamu itu bisa mengirimkan urutan email berbeda yang fokus pada mengatasi keraguan mereka. Segmentasi memungkinkan kamu memberikan konten yang lebih relevan yang pada akhirnya meningkatkan keterlibatan dan tingkat konversi. Kebanyakan alat email marketing itu membuat proses ini jadi sangat mudah dengan melacak tindakan
seperti buka email, klik link, hingga pembelian. Sekarang tips menulis copywriting yang menjual. Aku tadi udah bahas sedikit cara pakai Elementor untuk membuat landing page, tapi kata-kata di halaman tersebut tuh sama pentingnya dengan tata letak. Jadi menulislah dengan nada percakapan, seolah-olah kamu sedang berbicara langsung dengan pengunjungmu guys. Fokuslah pada manfaat yang akan mereka terima daripada sekedar fitur dari penawaranmu ya. Jadi alih-alih bilang ebook aku berisi 50 halaman untuk saran pemasaran, kamu itu bisa bilang pelajari strategi sederhana yang bisa melipat gandakan prospek kamu dalam hitungan minggu. Jelaskan masalah dan solusinya dengan gamblang, serta tangani keberatan apapun yang sekiranya membuat audiensmu itu ragu. Gunakan kalimat dan paragraf pendek agar teks kamu itu mudah dibaca. Sertakan subjudul untuk membagi bagian-bagian dan mengarahkan mata pembaca menyusuri halaman. Tebalkan frasa kunci atau gunakan poin-poin untuk menonjolkan detail penting, dan selalu akhiri dengan ajakan bertindak atau CTA yang jelas dan juga langsung yang memberitahu pembaca apa yang harus dilakukan selanjutnya guys. Dan jangan biarkan mereka menebak-nebak ya. Berikutnya mendatangkan traffic berbayar dan gratis. Tentu saja funnel kamu tidak akan jalan tanpa pengunjung. Mendatangkan traffic ke landing page itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Konten marketing adalah strategi yang populer. Kamu itu bisa mempublikasikan postingan blog yang bermanfaat dan relevan dengan penawaranmu, dan sertakan CTA yang mengarahkan pembaca ke landing page. Kamu bisa membagikan postingan ini di platform media sosial tempat audiensmu itu berkumpul. Saat orang merasa kontenmu berharga, mereka akan lebih percaya untuk bergabung ke daftar emailmu. Media sosial adalah saluran lainnya ya. Kita bisa bagiin cuplikan tentang lead magnet kamu, posting konten di balik layar, dan ajak audiensmu untuk mengecek halamannya. Kamu bisa menggunakan Instagram Stories atau update LinkedIn untuk membagikan tips singkat terkait panduanmu dan tautin ke landing page gitulah. Ingat guys, konsistensi adalah kunci. Jadi posting aja secara teratur dan berinteraksilah dengan audiens untuk ngebangun hubungan. Jangan lupa perbarui profil media sosial kamu dengan link ke lead magnet agar pengikut baru itu selalu tahu kemana harus pergi. Iklan berbayar seperti Google Ads atau Facebook Ads juga bisa membawa traffic tertarget ke funnel kamu dengan cepat. Kalau kamu itu memilih jalur ini, persempit penargetan kamu untuk menjangkau orang-orang yang paling mungkin tertarik dengan penawaranmu. Misalnya, kalau kamu itu menawarkan panduan tentang meningkatkan konversi e-commerce, targetkan pemilik bisnis, marketer, atau orang yang mengikuti e-commerce influencer. Pantau performa iklanmu dengan cermat dan sesuaikan pesan serta penargetanmu berdasarkan hasil yang didapat. Seiring waktu, kamu akan menemukan kombinasi funnel yang tepat dan mendatangkan pengunjung secara konsisten. Kesimpulannya adalah, sekarang kamu itu udah belajar cara merencanakan dan membangun website funnel sederhana di Bluehost untuk mendapatkan prospek bagi bisnis kamu kan? Mulai dari memahami tahapan funnel dan memilih alat yang tepat, hingga membuat landing page yang memikat dan memelihara kontak baru dengan email tindak lanjut ya kan? Kamu sekarang punya peta jalannya untuk mengubah pengunjung menjadi pelanggan. Kuncinya adalah mulai dari yang kecil, lakukan iterasi dan biarkan data itu memandu penyesuaianmu. Ambil tindakan hari ini dengan menyusun langkah-langkah funnel kamu dan menyiapkan hosting Bluehost serta situs WordPressmu ya. Ingat guys, funnel terbaik adalah yang sudah berjalan dan terus diperbaiki, bukan yang sempurna tapi hanya ada di kepala aja. Seiring waktu mulai merasa nyaman ya, dan kamu itu bisa menambahkan otomatisasi dan segmentasi yang lebih canggih. Namun buat saat ini fokus saja ngasih manfaat kepada audiens dan memudahkan mereka untuk mengambil langkah selanjutnya. Dengan rencana yang jelas, alat yang tepat, dan kemauan untuk terus menguji dan menyempurnakan, kamu akan melihat bahwa funnel sederhana kamu itu akan menjadi mesin yang handal untuk menghasilkan prospek dan pertumbuhan bisnis. Jadi kalau kamu itu ingin memulai dengan Bluehost, klik aja link di deskripsi di bawah untuk mendapatkan promo Black Friday mereka. Ini adalah link afiliasi ya, yang artinya aku bakal dapat komisi kecil jika kamu itu menggunakannya tanpa biaya tambahan buat kamu. Komisi ini sangat membantu mendukung channel ini dan mungkinin aku untuk terus bikin konten gratis kayak gini. Jadi kalau kamu itu menggunakannya, aku berterima kasih banyak sebelumnya. Dan kalau kamu itu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.